Hai, ini adalah hari ke-50 dari 100, di mana saya menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Dan ini juga latihan untuk berbicara pelan. Di hari 50 ini, di video kedua, saya akan berlatih menggunakan metode kedua. Metode kedua ini adalah berbicara selama 10 menit, 5 menit ngomong random, dan 5 menit ngomong satu topik secara spesifik. Tujuannya apa? Tujuan dari latihan ngomong selama 10 menit ini, 5 menit ngomong random, dan 5 menit ngomong satu topik secara spesifik adalah melatih diri kita untuk terbiasa mengungkapkan isi pikiran kita. Kalau kita punya banyak sekali materi di kepala, entah itu cerita, entah itu ilmu, entah itu pengalaman, entah itu guyonan atau hiburan, apapun itu, tapi kalau kita tidak terbiasa untuk menyampaikannya, maka ketika kita ngomong bisa saja tidak efektif. Jadi, inti dari latihan ngomong 10 menit, 5 menit ngomong random, dan 5 menit ngomong satu topik spesifik, tujuannya satu, membiasakan diri untuk terbiasa mengubah isi pikiran menjadi sebuah suara yang bisa didengar dan juga dipahami oleh orang lain. Itu saja. Saya hidup dengan satu prinsip. Dan satu prinsip itu adalah semua bisa karena terbiasa. Kalau kita ingin jago ngomong, ya kita harus terbiasa untuk ngomong. Ini semua tentang jam terbang. Dan saya juga belajar bahwa semua skill, semua keahlian itu bisa dipelajari dan bisa kita kuasai. Kuncinya adalah mau berusaha, konsisten, dan juga terbiasa untuk melakukan hal itu. Dan jangan salah, saya bicara seperti ini karena saya sudah merasakannya sendiri. For your information, saya adalah seseorang yang sangat introvert. Saya adalah anak yang bisa dibilang anti kamera. Dulu ketika saya kecil, ketika ibu saya pegang HP, pegang sesuatu untuk foto atau merekam diri saya pasti akan lari, saya pasti kabur, saya pasti menjauh. Karena saya sebegitu anti kameranya. Dan saya juga anak yang introvert. Keseharian saya kurang lebih hanya di rumah, di ruangan ini, pergi ke gym, pulang, di sini lagi. Saya sangat introvert. Tetapi, karena saya percaya bahwa semua skill bisa dipelajari dan bisa dikuasai dengan terbiasa, saya mencoba untuk terbiasa untuk berbicara di depan kamera. Kamu bisa cek video lama saya dan membandingkan dengan video terbaru saya. Saya sendiri merasakan cukup banyak peningkatan. Saya lebih lancar, saya lebih santai, lebih lepas, dan juga lebih percaya diri ketika berbicara di depan kamera. Mengapa? Satu alasannya. Karena saya terbiasa untuk berbicara di depan kamera. Sekali lagi, semua bisa karena terbiasa. Kalau kamu ingin mahir dalam suatu hal, apapun itu, main gitar, nyanyi, editing, fotografi, ataupun berbicara seperti ini, pesan saya adalah do it now. Segera berlatih. Karena semakin cepat kamu berlatih dan semakin sering kamu berlatih, skill kamu akan meningkat. Semua bisa karena terbiasa. Dan ya, itu adalah 5 menit pertama ngomong random. Kalau kamu ingin mulai latihan dengan metode ini, cobalah. Tidak ada aturan, tidak ada omongan yang salah atau omongan yang benar. Karena kan tujuan kita adalah untuk terbiasa mengubah isi pikiran menjadi sebuah omongan.
So, di 5 menit kedua ini saya akan berbicara satu topik secara spesifik. Dan to be honest, saya juga belum tahu topik apa yang ingin saya bicarakan. And let me find something first so I can talking for the next 5 minutes. Oke. Sepertinya saya akan mencoba untuk membicarakan satu topik mengenai feedback diri saya ketika berbicara di depan kamera. Dan feedback itu atau kekurangan itu adalah saya masih sering bernafas menggunakan mulut ketika berbicara. Jadi, di 5 menit kedua ini saya akan membicarakan satu topik. Dan topik itu adalah seharusnya saya dan kamu harus bernafas melalui mulut. Seharusnya. Dan sekali lagi ingat, di latihan ini tidak ada salah, tidak ada benar. Just practice, you know. Di 5 menit kedua ini, saya akan membicarakan satu topik. Topik itu adalah seharusnya kita itu bernafas menggunakan hidung, bukan mulut ketika berbicara. Dan sejujurnya, saya sudah berlatih hampir setiap hari. Tetapi saya juga hampir melakukan kesalahan ini setiap harinya. Saya baca buku, saya berlatih berbicara, atau even ketika saya merekam video seperti ini, saya cukup masih sering bernafas menggunakan mulut. Seharusnya saya ini kan bernafas menggunakan hidung, bukan mulut. Kenapa? Alasan pertama adalah ketika kita bernafas menggunakan hidung, di hidung ini kan ada yang namanya bulu hidung dan lain-lainnya. Hidung ini punya sistem filtrasi untuk menyaring udara luar masuk ke dalam tubuh kita. Let's say, kalau udara di lingkungan kita ini kotor, ketika kita hirup menggunakan hidung, ini kan disaring terlebih dahulu. Dan udara yang masuk ke tubuh bisa dipastikan lebih bersih. Tetapi ketika udara di lingkungan kita kotor dan kita hirup menggunakan mulut, di mulut ini kan tidak ada bulu mulut. Mulut tidak punya sistem filtrasi untuk menyaring udara luar masuk ke dalam tubuh kita. Yang artinya, kalau udara di lingkungan kita kotor terus kita hirup menggunakan mulut, maka udara kotor itu akan langsung masuk ke tubuh kita. Dan hal yang saya rasakan ketika saya bernafas menggunakan mulut, biasanya esok paginya tenggorokan saya sakit. Tenggorokan saya seperti ada radangnya dan tidak enak, tidak nyaman untuk berbicara. Maka dari itu, saya tidak mau kamu melakukan hal yang sama dan saya tidak mau kamu mengalami radang tenggorokan karena itu tidak enak rasanya. Maka dari itu, saya mengingatkan untuk diri saya dan juga kamu, jangan lupa untuk bernafas menggunakan mulut ketika berbicara atau ketika beraktivitas apapun itu. Cobalah untuk sadar ketika bernafas. Bernafas selalu menggunakan hidung, jangan mulut. Karena ketika kita bernafas menggunakan hidung, kita bisa memastikan udara yang masuk ke dalam tubuh kita itu udara yang bersih dan juga udara yang sehat. Jadi, saya tahu bernafas menggunakan mulut ini kan lebih cepat daripada bernafas menggunakan hidung. Tuh, kalau bernafas menggunakan hidung kan agak lama ya kayak. Dan satu alasan mengapa saya masih sering bernafas menggunakan mulut, karena yaitu bernafas menggunakan mulut itu lebih cepat daripada bernafas menggunakan hidung. Karena kan kayak ukuran mulut ketika terbuka, ini kan lebih besar daripada hidung. Bernafas menggunakan mulut memang lebih cepat. Tetapi
Tidak worth it kalau kita bernafas lebih cepat tapi ujung-ujungnya malah sakit. Tidak worth it sama sekali. Menurut saya, lebih pelan sedikit tidak apa-apa ketika kita bisa menjamin kesehatan kita. Karena ketika kita sehat, omongan kita lebih enak, tenggorokan kita nyaman, kita bisa berlatih lebih sering. Tetapi ketika kita bisa bernafas lebih cepat, tapi besoknya malah sakit, kita tidak bisa latihan lagi kan? Jadi, itu adalah latihan hari ke-50. Sesi kedua, berbicara selama 10 menit, 5 menit ngomong random, 5 menit ngomong satu topik secara spesifik. Intinya, please, bernafaslah menggunakan hidung, jangan bernafas menggunakan mulut. So, thank you for watching. Saya Andre, saya bisa sukses dan memang akan sukses, dan kamu juga akan sukses. I wish you all the best guys, and see you on the next video.